Kembali ke kuliah marketing, pemasaran, manajemen pemasaran ya. Kali ini kita lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu bagaimana seorang marketer bisa membangun merek dengan strategi produk. Nah, produk memiliki beberapa level, ada 5 level. Yang pertama adalah yang mulai dari bawah ya, ada core benefit. Core benefit ini adalah produk inti yang sesungguhnya dibeli konsumen. Ketika kita lapar, kita butuh makan. Nah, core benefit yang kita cari adalah makannya. Jadi inti dari yang kita beli itu bisa memenuhi rasa kenyang kita. Tetapi kalau basic produk dasar yang disediakan untuk memenuhi permintaan konsumen. Intinya makan, tetapi dasarnya ada minimal requirement-nya seperti ini. Misalkan kecukupan dari gizi. Naik lagi expected produk yang diharapkan konsumen. Tidak hanya memiliki gizi tertentu, tetapi juga diharapkan proteinnya lebih tinggi misalkan. Expected product yang diharapkan oleh konsumen. Lebih naik lagi augmented produk yang melebihi harapan konsumen, beyond consumer expectation, ya, melebihi dari keinginan konsumen. Dan yang ketiga, potensial produk. Saat ini produk ini tidak dibutuhkan, tetapi suatu saat nanti akan menjadi produk yang dicari. Ini potensial produk. Nah, bagaimana seorang marketer bisa mendrive produknya untuk masuk ke expected bahkan augmented product. Karena disitulah value yang kita tawarkan dan itu melebihi dari cost of production-nya. Ya. Contoh ini. Kalau hanya untuk core benefit, ya, produk yang kita tawarkan ya cukup tempat untuk istirahat. Jadi ketika orang berpergian atau traveling dan kita sebagai marketer mau membuat produk, meng-create value, ya kita cukup meng-create value ya, tempat istirahat traveler, ya, tanpa adanya fasilitas tertentu, hanya sebagai tempat istirahat cukup, sehingga bisa lebih murah. Naik ke basic product, ada contoh misalkan Bobo Box. Standard requirement yang disediakan yaitu tempat untuk tidur secara private ya, dalam satu box ya, walaupun kecil, sempit, dan juga ada tempat mandi walaupun itu common use gitu ya, dan makan mungkin ya ala kadarnya sebagai breakfast gitu ya. Jadi ada bentuk Bobo Box, ada bentuk bed and breakfast ya. Kalau di luar negeri lazim sekali ada B&B gitu ya, break and breakfast. Jadi ada break, ada tidur ya, bed ya, tempat tidur, and breakfast ya. Jadi tidur sebentar, mandi, common use kamar mandi ya, dan breakfast mungkin hanya roti atau nasi goreng kalau di Indonesia ya, atau mie goreng bahkan di Indonesia, dan melanjutkan aktivitas di pagi harinya. Nah, ini untuk traveler yang suka explore dan budget minimal itu sangat sesuai gitu. Nah, ada juga di expected product yang diharapkan. Kalau misalkan tidur di hotel tertentu itu ya misalkan hotel budget ya, kamarnya juga sudah memenuhi standar, misalkan 3x2, 3x3, ada kamar mandi yang private gitu ya, tetapi tidak ada fasilitas gym, tidak ada fasilitas kolam renang, tidak ada fasilitas makan di restoran yang bagus gitu ya. Menu-menu makanannya pun terbatas ya, tidak all you can eat yang di situ ada western, eastern, ada bubur, ada nasi goreng, ada mie, ada bakso, enggak ya, hanya satu jenis biasanya ya,
Ada juga yang menawarkan hotel budget yang makannya juga sudah fix, tidak ada pilihan lain, misalkan nasi apa, nasi atau sup apa dan sebagainya. Tapi ada juga yang minimal dalam satu apa namanya buffet, ya, satu buffet ada nasinya, kemudian lauknya ngambil sayuran, ngambil lauk daging, sambal kerupuk. Itu expected product seperti itu. Nah, tetapi ada juga yang augmented product, ya, yang melebihi ekspektasi dari konsumen, dari traveler tadi, yaitu hotel yang katakanlah sudah memiliki fasilitas yang kolam renang, bahkan kolam renangnya pun Olympic size gitu ya, gymnya pun pakai menyediakan personal trainer ya, restorannya pun juga berbagai macam menu makanan ya, ada western, ada east, ada Asia, ada berbagai macam untuk anak-anak, bahkan di beberapa hotel yang saya tahu juga menyediakan es krim untuk anak, cotton candy untuk anak dan sebagainya. Bahkan di samping hotel itu disediakan playground untuk anak. Jadi ini melebihi batas yang disebut sebagai melebihi harapan ya, beyond customer expectation. Dan yang paling tinggi yang mungkin belum ya, saat ini saya bilang belum karena mungkin beberapa waktu yang akan datang bisa jadi potensial produknya adalah pelayanan di hotel itu sudah dilakukan oleh otomatik gitu ya. Ketika kita datang, kita udah melakukan check-in dari perjalanan sehingga tinggal datang, ngambil kuncinya pun juga tidak perlu ke resepsionis ya. Kalau dalam hal ini bentuknya robot gitu ya, tapi bisa juga sudah langsung dalam bentuk PDF ya, kartunya sudah ada barcode-nya, sehingga ketika nanti sampai ke hotel nggak perlu lagi ke resepsionis, langsung masuk lift menuju kamar, dan dari barcode yang kita dapatkan PDF filenya ketika kita pesan itu, ketika kita scan di pintu dan kita bisa menikmati fasilitas itu. Nah, produk strateginya ada diferensiasi, ada beda bentuk, beda fitur, beda kualitas, ya. Ketahanan, servis, mudah di custom misalkan. Ini strategi diferensiasi ketika kita milih untuk berbeda, beda bentuk, misalkan Samsung Z Fold, Samsung Flip, yang benar-benar memiliki bentuk yang berbeda dari HP-HP candy bar ya, candy bar. Beda fitur, misalkan di situ kameranya memiliki fitur yang berbeda, sudah menggunakan lensa Leica misalkan. Nah, ini beda fitur. Beda kualitas baterai ya, mungkin HP-nya HP jadul seperti itu, tapi kalau orang yang menginginkan bisa berkomunikasi dalam jangka panjang dan di mana tidak ada tempat untuk charge gitu ya, nah cocok nih untuk petualang menggunakan HP itu ya. Beda kualitas ketahanan, nah ini untuk misalkan orang yang pekerja berat di tambang misalkan ya, dan itu sering basah, sering masuk ke pedalaman, tidak bisa memprediksi situasi cuaca misalkan ya, HP ini cocok untuk orang tersebut, dan itu benar-benar difference ya, berbeda. Nah, bagaimana strategi membuat berbeda ini? Bisa beda bentuk, beda fitur, beda kualitas, atau beda di jasanya ya, cara pesan, cara kirim, menambahkan pelatihan ya, perawatan, garansi, itu juga merupakan strategi produk. Contoh misalkan Traveloka versus Agoda ya, beda cara pesan, mana yang bisa kita pakai lebih mudah ya, Traveloka kah, Agoda kah, atau misalkan jasa M-Banking, mana yang lebih mudah antara Livin Mandiri, BCA, M-Banking, BRI, BNI, semua punya jasa itu, mobile banking, tapi mana yang lebih mudah.
Nah, ini merupakan diferensiasi dari jasa, strategi bagaimana cara orang melakukan transaksi di mobile banking tersebut bisa lebih mudah ya. Ketika mau ngecek saldo lebih mudah, ketika mau kirim transfer lebih mudah, ketika mau download laporan keuangannya lebih mudah dan sebagainya. Beda ongkir ya. Misalkan di Shopee ketika ada 11, 10, 10, 77, 88 ya, bisa beda ongkir. Beda perawatan. Nah, ini ketika Wuling ya masuk ke Indonesia, dan kalau kita lihat produk China ya, Wuling dalam hal ini otomotif, kesan yang ada di persepsi masyarakat tentunya mobilnya tidak tahan, tidak memiliki kualitas yang bagus ya. Sehingga bagaimana seorang marketer menepis persepsi itu ya, salah satunya dengan cara memberi garansi ya, perawatannya, garansi selama 4 tahun, free service, dan bahkan ya di situ diterangkan garansi mesin 5 tahun, garansi transmisi 5 tahun, garansi umum seperempat 3 tahun. Nah, hal ini bisa memberikan perubahan opini, persepsi dari konsumen mengenai brand tersebut. Juga beda garansi. Ya, ada beberapa toko elektronik ketika kita mau pesan kita takut kalau mudah rusak ya. Kalau mau berani berbeda, benar-benar dari kompetitor yang berbeda, ya udah rusak ganti baru gitu kan. Kalau rusak garansi harus nunggu di servis dan sebagainya, orang akan merasa lama sekali nunggu barangnya. Tapi kalau rusak ganti baru, itu strategi yang sangat berbeda, dan itu bisa membuat value yang kita tawarkan itu berbeda dari produk yang lain. Nah, produk level ini sebagai marketer harus bisa membuat produk yang memiliki value, karena yang kita jual bukan produknya tapi value-nya yang sesuai dengan level produk. Sebagai marketer juga harus bisa membuat produk yang berbeda dengan pilihan yang lain. Oke, kita lanjutkan di sesi berikutnya.